penyesuaian konten itu ke segmentasi masyarakat perkotaan itu penting banget. Tujuannya untuk apa? Hal ini bagus banget buat penyebaran Islam yang sesuai dengan apa yang NU pahami, seperti itu kan. Gimana caranya algoritma di sosial media, terutama di Instagram, di TikTok, di Facebook, based on interest ya. Jadi ke depan itu bukan perang soal fisik, bukan senjata, tapi masalah narasi di sosial media, seperti itu. Narasi sosial media gimana bentuknya? Based on interest. Jadi kita udah nggak bisa lagi nih asal ngepost konten-konten yang kita suka aja, harus sesuai dengan interest dari audiensnya kita, terutama yang di perkotaan ini. Apa sih karakteristik masyarakat perkotaan? Saya pernah sedikit dapat insight nih dari beberapa konten saya post. Ternyata tuh masyarakat perkotaan beda dengan yang di daulat ya. Di perkotaan itu orang lebih banyak frustasi daripada yang di pedesaan. Kenapa? Karena mereka melihat di sekeliling mereka ini adalah orang-orang yang dalam tanda kutip sukses. Sedangkan di pedesaan kalau kita lihat secara grade-nya itu C sama D, menengah bawah. Sedangkan di perkotaan kita bilangnya CBA, menengah atas dan kaya banget, seperti itulah kalau bahasa saya. Jadi penyesuaian konten itu penting banget. Kalau kita ngelihat nih di dunia branding sendiri kan, brand-brand yang mayoritas untuk kalangan di kelas B sama A itu secara visualnya simple. Karena karakteristik orang kaya itu suka hal yang simple, bukan yang bertele-tele. Jadi kalau dari segi kontennya pun juga harus yang simple, jangan yang bertele-tele. Contohnya, konten kebanyakan gambar, konten kebanyakan hal-hal yang visualnya itu malah merusak mata. Masyarakat perkotaan nggak suka itu. Mereka lebih senang konten-konten yang visualnya itu clean, bersih. Kalaupun bermain dengan tone warna itu cukup 2 warna aja, misalnya putih dengan hijau atau putih dengan apa, seperti itu. 2-3 orang udah cukup crowded lah untuk di konten itu. Kalau kita melihat konten-konten di misalnya di jam tangan Richard Mille kayak gitu kan, terus konten Zara di sosial media mereka, pernah nggak melihat mereka bermain warna yang banyak banget? Nggak ada, karena masyarakat perkotaan sukanya hal-hal simple. Nggak usah yang ribet-ribet kita bikin konten yang apa, wah ini harus tambahin apa, itu identik warna hijau. Tapi jangan sampai warna hijau ini terlalu dominan, akhirnya tone-nya itu nggak cocok sama masyarakat perkotaan. Mungkin kalau di kawasan kabupaten masih oke, tapi kalau kita ngelihat di perkotaan, karena kita kan ngomongin soal isu Depok ya, lebih baik disesuaikan lagi kontennya yang simple. Dan satu, di Depok terutama kita nggak punya yang namanya brand ambassador. Brand ambassador itu penting banget loh untuk meningkatkan engagement dari satu konten. Misalnya di sebelah ada si A, si B, si C. Mereka bisa menerjemahkan apa sih kebutuhan dari masyarakat sehingga tertarik sama paham-paham yang sebenarnya menurut kacamata kita nih secara kenusantaraan nih menyimpang. Karena mereka punya brand ambassador, orang-orang ganteng, orang-orang cantik, terkenal, dan punya wawasan yang luas. Nah, tinggal hal tersebut coba diimplementasikan sama teman-teman nih, baik yang di kotanya ataupun Bandung-Bandungnya, seperti itu. Mungkin nggak perlu di Bandung, tapi di kotanya ada satu orang yang sekiranya nih dia good looking, smart, udah gitu dia bisa merepresentasikan apa yang jadi kebutuhan masyarakat perkotaan, seperti itu. Apa sih masyarakat perkotaan yang butuhin? Harapan. Kalau orang pedesaan nih, mohon maaf banget, tetangga mereka petani, mungkin tangga sampingnya lagi peternak, hampir rata. Tapi di perkotaan kita nggak usah ngomongin komplek, di perkampungannya aja deh. Di perkampungan tetangganya sebelah kanan karyawan PLN, sebelah kiri Pertamina, tengah-tengahnya nih, wah gue cuma jadi pedagang UMKM doang nih.
Di situ mereka kan pasti ada perasaan minder. Yang dibutuhin orang minder itu apaan sih? Harapan. Terus kiat-kiat supaya mereka itu lebih pede lah begitu. Nah, hal-hal tersebut dari secara agamanya gimana? Apa sih yang dibutuhinnya? Terus kira-kira wawasan keagamaan apa sih yang dibutuhin? Misalnya untuk mereka kan kayak yang sekarang ini kan yang terkenal misalnya sholawat menambah rezeki gitu. Terus baca Asmaul Husna ini bisa mendatangkan apa gitu. Mungkin hal-hal tersebut yang perlu dimainkan sama teman-teman di sosial medianya, nggak monoton. Nggak cuma yang apa official doang gitu kan, ngebahas soal kegiatan yang sifatnya tuh lebih apa ya, kalau pemerintah tuh bilangnya apa ya? Lebih birokrasi gitu lah kayak gitu. Mungkin bisa yang lebih santai yang dibutuhkan masyarakat perkotaan seperti itu. Terutama kalangan milenial sama Gen Z-nya ya, Gen Z-nya seperti itu. Itu yang dibutuhin sih. Jadi tetap tujuannya kita untuk kemaslahatan umat, tapi pola penyampaiannya itu menyesuaikan dengan kebutuhan umat di tempatnya masing-masing seperti itu. Mungkin kalau kita lihat dan saat konten sudah bagus, sudah oke, kadang-kadang kan view dikit ya. Gimana buat mencapai view yang banyak? Mungkin salah satunya bisa mulai nih menggunakan advertising dari sosial media. Itu untuk meningkatkan jumlah kita bilangnya itu reach ya, reach dari si konten tersebut, penyebarannya. Dari penyebaran yang makin banyak tersebut, kita bisa nge-capture nih, kira-kira kalau ini disebar ke kecamatan ini hasilnya gimana sih kayak gitu. Berapa sih jumlah engagement rate yang kita dapat? Engagement itu jumlah dari misalnya komen, like itu ditambahin semuanya dikali 100% seperti itu. Itu engagement rate. Semakin tinggi IR-nya itu maka semakin bagus dari konten yang tersebut seperti itu. Jadi fungsinya kita sebar sebanyak mungkin sampai kita tahu nih kira-kira mana yang bekerja optimal. Nah, yang bekerja optimal ini konten yang harus kita mainin terus-menerus seperti itu. Mungkin dari 30 hari konten yang bekerja maksimal ini kita mainin di 15 harinya. Jadi dominasi 50% konten tersebut. Dan kalau bisa konten-kontennya ini yang sifatnya soft sell lah. Gak usah terlalu yang menggebu-gebu, karena kalau kita lihat karakteristik masyarakat perkotaan itu mereka nggak suka yang terlalu menghardik, menghujat, cukup yang sifatnya menenangkan, menejukkan seperti itu. Jadi mungkin kalau saya boleh saran, mungkin boleh dicari satu ustadz yang kira-kira good looking, yang kira-kira berwawasan oke lah gitu. Terus kalau boleh masih muda juga, kalangan milenial atau Gen Z gitu. Nah itu yang kita jadiin brand ambassadornya untuk menyampaikan visi misi secara utuh seperti itu. Itu aja dari saya saat ini. Mungkin ada apa? Nanti saya bakal nambahin setelah ada apa dari teman-teman wartawan, dari pembicara yang lainnya seperti itu. Itu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.